berita yang sedang ramai saat ini adalah tentang penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak dari pejabat pajak. Dan ini berimbas membuat dari dicopotnya jabatan ayahnya juga diselidiki sumber kekayaan ayahnya. Jadi berdampak panjang buat keluarga besarnya. Kemudian si anak ini yang berusia 20 tahun, saya sebut saja inisialnya MD, memiliki pacar yang bernama AG. MD usianya 20 tahun, pacarnya AG baru berusia 15 tahun. Nah, pacarnya AG ini dulu mantannya dari anak yang sudah dianiaya. Jadi ceritanya ini ada kaitannya dengan si cewek tentunya ya. Kemudian menurut berita yang sudah beredar, si cewek ini sudah memberi klarifikasi cerita yang sebenarnya versi dia. Menurut kuasa hukumnya menceritakan kronologi versi dari kekasih MD, memaparkan kronologi kejadian yang diceritakan oleh AG di BAB di kepolisian. Kronologi bermula saat AG ingin mengembalikan kartu belajar milik D. AG berjanji dengan D di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan, ditemani dengan sang pacar MD ya. Kemudian MD menggunakan mobil Jeep Rubicon hitam dan memberi klarifikasi. Dan pengacara AG memberi klarifikasi bahwa di sini tidak ada kesengajaan untuk menjebak dari mantan pacarnya tersebut. Jadi intinya di sini mantan pacar D memberikan pernyataan bahwa tidak ada niatan untuk menjebak dari D saat terjadi peristiwa itu. Tapi setelah bersama dengan MD di mobil yang menuju ke tempat yang sudah dijanjikan untuk bertemu dengan D, pada akhirnya timbullah niatan dari sang pacar untuk mencelakai D. MD lantas membawa David ke sebuah gang kecil dan melancarkan aksi penganiayaannya kepada mantan dari pacar AG. Jadi intinya seperti ini ya. AG, cewek berumur 15 tahun, sebelumnya ada hubungan dengan D, anak dari pemuka agama, aktivis agama ya. Kemudian mereka sudah putus. Cewek ini beralih berpacaran dengan MD, anak pegawai pajak. Nah, disinilah mungkin ada kecemburuan atau apa yang membuat terjadinya baku hantam tersebut. Menurut si cewek ini tidak ada kesengajaan, tidak ada niatan yang disengaja untuk mencelakai D. Cuman di sini teman-teman, kabar yang beredar, konon kabarnya si cewek ini sempat selfie saat D terkapar. Apakah itu benar ataukah salah? Saya kurang tahu ya. Yang ingin saya bahas di sini, apakah ada kesengajaan atau tidak? Mari kita ungkap di sini. Kita mulai mengawal kasus ini ya. Apakah ada kesengajaan atau tidak di dalam kasus ini? Kita mulai dari kartu yang ini, kartu kuncinya ya. Apakah penganiayaan itu direncana atau tiba-tiba? Apakah apakah penganiayaan itu direncana atau tidak? Ada simbol effortless, kemudahan, ada simbol mengalir begitu saja. Selanjutnya mengalir seperti yang bagaimana? Sinergi. Selanjutnya satu kartu lagi ada purifikasi. Jadi di sini intinya peristiwa itu memang tidak ada kesengajaan awalnya seperti itu. Semuanya mengalir begitu saja karena di sini ada simbol waterfall, air terjun, air yang mengalir. Kemudian sinergi dengan keadaan. Tiba-tiba ada kondisi yang ingin
Seperti itu yang dikatakan oleh AG, memang ada benernya juga bahwa tidak ada perencanaan untuk ini untuk itu, tapi semuanya mengalir begitu saja. Dan di sini ada simbol purifikasi, yang artinya apa yang dikatakan G memang ada benernya, tidak ada perencanaan sebelumnya untuk begini, untuk menjebak dan lain sebagainya, tapi semuanya itu mengalir begitu saja sesuai dengan kondisi saat itu. Selanjutnya ingin saya gali lagi, kalau ini bukan kesengajaan, lantas apa yang membuat dari anak pejabat pajak itu murka, marah sampai melampiaskan amarahnya kepada D? Kalau tidak ada sesuatu, pastinya tidak akan sampai terjadi yang seperti itu. Mari kita gali di sini apa yang membuat anak dari petugas pajak itu sampai murka. Pakai kartu yang mana ya? Ini saja dulu ya. Apa yang membuat anak dari petugas pajak itu sampai murka kepada D? Ada simbol renoval, kemarahan secara tiba-tiba. Ada renoval matahari, juga ada perubahan. Jadi ini ada kaitannya dengan air yang mengalir, tidak terencana. Jadi ini kemarahan mendadak dikarenakan sesuatu yang berubah di dalam pikirannya. Mengapa kamu berubah menjadi murka? Karena apa? Vanity, sifat dari dia yang arogan, yang merasa ini loh saya, kaya raya, cakep dan lain sebagainya, ada di dalam diri si anak pejabat pajak ini. Ada sifat arogan di sini, ya, semena-mena. Selanjutnya, kemudian apa yang kamu lakukan? Enlightenment, sifat semena-mena yang tidak ada pencerahan atau belas kasih di dalam dirinya. Selanjutnya, ada usaha-usaha untuk apa? Harga diri. Harga diri ini ada kaitannya dengan vanity, kearoganan. Jadi teman-teman, ini lebih ke arah sifat dari si anak petugas pajak, anak dari pegawai pajak itu yang memang memiliki watak karakter yang kurang baik, ya. Dia merasa harga dirinya merasa kurang dihargai atau tersinggung, dan ada sifat kearoganan yang membuat dia melakukan seperti itu. Tapi di sini mari kita gali lagi. Sesuatu amarah pasti ada sebabnya. Apakah sebabnya ini berawal dari ocehan seseorang atau memang lahir di dalam dirinya sendiri? Kalau dari ocehan seseorang, pastinya ada seseorang di dekatnya yang mungkin dia sayangi, kemudian berjuap-juap cerita ngalor ngidul yang pada akhirnya membuat dia tersinggung dan marah, dan pada akhirnya melampiaskan kemarahannya kepada anak aktivis dari keagamaan, ya. Mari kita gali, apakah itu dipengaruhi oleh seseorang atas ucapan seseorang atau itu lahir dari dalam dirinya sendiri? Pakai kartu yang mana ya? Coba yang ini ya. Apakah kamu yang sudah menganiaya, amarahmu itu keluar dari dalam dirimu sendiri, atau karena kamu mendengar omongan dari orang lain? Ada simbol expansion, perubahan, dan ada simbol orang meniup. Jadi ini tak luput dari apa yang sudah didengar. Mungkin ada seseorang yang curhat begini begitu, yang pada akhirnya ditanggapi dengan kemarahan, karena di sini juga merasa harga dirinya tersinggung, apalagi dia sifatnya vanity, arogan, ya. Makanya di sini terjadilah seperti itu. Jadi ini tak luput dari omongan seseorang yang mungkin orang yang disayangi, yang ada kaitannya dengan si yang
yang dianiaya tersebut tentunya ya. Apa yang sudah dia katakan seseorang itu? Apa yang sudah dia katakan kepadamu sehingga kamu murka? Ada simbol acceptance, salah penerimaan. Jadi ada sesuatu yang dikatakan yang pada akhirnya membuat salah penerimaan dan terjadilah murka. Perihal apakah itu? Kepahitan. Jadi seseorang ini cerita kepada anak pegawai pajak itu tentang kejadian yang tidak menyenangkan yang dia alami, yang pada akhirnya membuat si kekasihnya ini, yang anak petugas pajak ini, MD ini murka karena ada harga diri yang sudah merasa dilecehkan, merasa direndahkan. Nah, karena si cewek ini saat itu sudah berpacaran dengan anak pegawai pajak. Kemudian mungkin cerita ini itu yang pada akhirnya membuat murka dan salah terima. Jadi intinya di sini teman-teman, kalau perencanaan tidak ada perencanaan, peristiwa itu mengalir begitu saja. Tapi kemurkaan dari anak pegawai pajak ini ada kaitannya dengan curhatan dari mungkin pacarnya. Ya, mungkin pacarnya, diduga pacarnya. Jadi ini masih perkiraan, mungkin pacarnya sudah menceritakan sesuatu yang sudah dialami yang terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan, mungkin kata-kata dan lain sebagainya, itu bisa saja terjadi yang membuat ada salah terima dari anak pegawai pajak tersebut. Makanya di sini terjadilah peristiwa itu secara mengalir, tidak ada perencanaan. Jadi ini inti dari permasalahannya ini karena masalah cewek, masalah asmara yang akhirnya terjadi hal-hal yang seperti ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, tentang kronologi versi kartu tarot kejadiannya. Semoga saja masalah ini bisa menjadi pembelajaran sebagai orang tua untuk bisa mengawasi anaknya, mendidik anaknya dengan baik, tidak terlalu diberikan fasilitas yang tidak sepatutnya. Kalau anak sekolah fasilitasnya ya harus itu, jangan terlalu berlebihan yang membuat si anak menjadi agak melunjak ya. Apalagi si anak ini memiliki karakter yang agak arogan, menang-menang dan lain sebagainya, yang pada akhirnya tersinggung sedikit murkahlah dia. Intinya di situ, intinya ada ketersinggungan yang membuat harga dirinya merasa tidak dihargai. Ini imbas dari perkataan seseorang yang sudah didengarnya dan dia salah terima akhirnya. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya.